Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu dalam doa pagi. Sebuah momen yang kita bersama-sama lakukan sebagai awal dari kehidupan kita sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Banyak hal yang akan kita kerjakan. Marilah terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur dan berlimpah dengan sukacita, kami datang kepadamu Tuhan, Bapa yang Maha Pemurah, berlimpah kasih dan setia, yang selalu memberikan kepada kami segala yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dan memohon berkat-Mu dalam semua aktivitas dan kegiatan kami sepanjang pagi hingga malam nanti. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan menolong kami agar dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan berkenan kepada Tuhan. Hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan karena itu biarlah firman-Mu yang kami renungkan boleh mengarahkan hati dan pikiran kami dan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah percayalah, lakukanlah. Dan surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 17 sampai 26 akan kita baca bersama-sama. Demikian Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikianlah genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, fokus kita pada ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kita pernah atau sering mendengar seseorang mengatakan kepada pasangannya, atau kepada anaknya, atau kepada orang tuanya, "Aku mencintaimu." Benarkah itu? Ya, tentu saja. Yaitu ketika perkataan itu dikonkretkan dalam tindakan-tindakan nyata. Bila tidak, maka itu akan menjadi sekedar perkataan kosong yang tak berarti. Saudara, Oktober 2011, kala itu terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat di Jepang. Gempa itu membuat kerugian yang sangat besar bagi Jepang. Dan banyak korban berjatuhan akibat gempa tersebut. Saat gempa bumi telah reda, regu penyelamat tiba untuk mencari para korban yang selamat.
Mereka sampai di depan reruntuhan sebuah rumah milik seorang perempuan muda. Setelah ditelusuri sampai ke dalam, regu penyelamat menemukan sang pemilik rumah telah menunduk ke arah depan dengan tangan seperti memeluk sekaligus melindungi sesuatu. Mereka mengira perempuan itu masih hidup. Maka regu penyelamat pun lantas mencoba mengangkatnya dari celah-celah. Tetapi ternyata perempuan itu sudah mati. Ketika regu penyelamat hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba ketua regu penyelamat melihat seorang bayi. Bayi tersebut terbaring tepat di ruang kosong yang dijaga erat oleh perempuan yang merupakan ibu dari bayi laki-laki berusia 3 bulan tersebut. Bayi itu sedang tertidur nyenyak. Regu penyelamat pun segera menyelamatkannya. Yang paling mengejutkan, di dalam balutan selimut bayi terdapat sebuah handphone dengan layar bertuliskan, "Jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sayang kamu." Itulah cinta. Cinta yang terwujud dalam tindakan yang konkret, yang nyata, yang memberi arti dan makna yang dalam. Bagaimana dengan iman? Iman juga demikian, saudara. Iman harus disertai tindakan nyata yang konkret. Sebab bila tidak demikian, maka kata penulis surat Yakobus, iman itu mati. Iman yang demikian adalah iman yang kosong. Iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pada satu hari ketika seorang turis berjalan dekat pinggir Grand Canyon, ia melangkah di tanah yang rupanya rapuh, sehingga ia kehilangan tempat berpijak dan terperosok jatuh. Untunglah sang turis ini sempat menyambar sebuah ranting. Ia sangat takut, lalu berteriak, "Ada orang di atas, tolonglah saya." Ia lalu mendengar sebuah suara lembut yang sangat meyakinkan. "Anakku, aku di sini." Turis itu berkata, "Tuhan, Engkaukah itu? Aku senang kau ada di sini. Aku tidak dapat berpegang pada ranting ini lebih lama lagi." Tuhan mengatakan, "Percayakah engkau kepadaku?" Turis itu berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku beribadah setiap hari Minggu. Aku rutin membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Aku juga tak pernah lupa memberi persembahan ke gereja." Tuhan kembali bertanya, "Apakah engkau percaya kepadaku?" Turis itu pun menjadi semakin putus asa dan mengatakan, "Tuhan, engkau tidak tahu betapa besar kepercayaanku padamu. Aku sungguh percaya." "Baik, sekarang lepaskanlah peganganmu itu." Sang turis mengatakan, "Tapi Tuhan," dan suara Tuhan berkata lagi, "Jika engkau percaya kepadaku, lepaskanlah peganganmu pada ranting itu." Turis tersebut diam sejenak dan kemudian berteriak lagi, "Apakah ada orang di atas sana?" Iman, percaya yang tak disertai oleh tindakan yang nyata, sesungguhnya kosong, tak berarti, dan mati. Iman perlu diwujudkan dalam tindakan. Bila ia tidak disertai oleh tindakan nyata, perbuatan yang konkret, sesungguhnya ia mati. Saudaraku, penulis surat Yakobus menyebutkan contoh iman yang disertai dengan perbuatan dalam diri Abraham dan Rahab. Keduanya berbeda bak langit dan bumi. Abraham adalah laki-laki istimewa pilihan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Rahab adalah seorang pelacur, bukan siapa-siapa. Ia golongan orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi keduanya memperlihatkan arti iman yang sejati. Dan karena itu Tuhan memperhitungkan tindakan mereka sebagai kebenaran. Tuhan membenarkan mereka. Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tentu tidak mudah bagi Abraham untuk melakukannya. Terlebih karena Ishak lahir
setelah penantian yang begitu panjang, Ishak datang di masa umur Abraham yang telah lanjut. Tuhan yang berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi setelah lama kemudian baru diberikan, sekarang Tuhan justru memintanya untuk menyerahkan Ishak sebagai persembahan untuk Tuhan. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Iman Abraham diuji. Benarkah ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Lalu terjadilah. Karena Abraham percaya penuh kepada Tuhan, maka sekalipun ia tidak mengerti, ia melakukannya. Sekalipun ia merasa berat, tetapi ia tetap taat dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan imannya teruji. Kasihnya kepada Tuhan terbukti. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ia menjadi bapa orang percaya. Ia mewujudkan dengan konkret arti percayanya dalam tindakannya yang nyata. Rahab juga dibenarkan oleh Allah karena tindakannya menyelamatkan dan menolong 2 orang pengintai suruhan Yosua. Ia berani melawan perintah raja dengan resiko nyawanya sendiri. Mengapa Rahab melakukan tindakan yang membahayakan hidupnya? Karena Rahab percaya bahwa Tuhan telah memberikan Yeriko kepada Israel. Dalam kitab Yosua 2 ayat 9, Rahab mengatakan kepada kedua pengintai itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu." Karena tindakan Rahab, maka ia tetap hidup. Bukan hanya Rahab, tetapi juga seluruh keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya diselamatkan hidupnya. Rahab, perempuan biasa, yang bahkan tidak diperhitungkan orang. Tetapi karena imannya, ia dibenarkan. Dan cerita penyelamatannya menjadi kisah yang abadi. Tindakan Rahab, perbuatan Rahab adalah iman yang terwujud secara konkret. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangan kita sebagai orang beriman adalah mewujud nyatakan hidup beriman kita di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun juga. Wujud nyata iman kita ditandai oleh perbuatan-perbuatan dan tindakan konkret dalam keseharian kita di berbagai situasi. Mengatakan percaya itu suatu keharusan. Namun melanjutkannya dalam wujud tindakan dan perbuatanlah yang menjadikan iman kita itu hidup. Mari kita nyatakan terus hidup beriman kita. Percayalah, lakukanlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kepada kami Engkau tidak hanya memberikan anugerah, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami anugerah lewat iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mohon bimbinglah kami selalu, tuntunlah kami dan bentuklah kami menjadi orang-orang yang sungguh mampu mewujud nyatakan iman percaya kami kepadamu dalam tindakan dan perbuatan kami yang nyata. Sehingga iman itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman, juga di setengah-tengah segala tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, pagi hingga malam nanti. Kiranya Tuhan sendirilah yang menuntun kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami mewujud nyatakan iman percaya kami itu dalam setiap tindakan dan perbuatan kami yang kami nyatakan dalam hidup bersama dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu menghidupkan iman itu di dalam kehidupan kami hingga nama-Mu dipermuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah yang kekal, yang kepadamu kami mau terus percaya dan hidup bersandar, berserah dan mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.